Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Pak Festion Yudi, Pak Misdi, dan Bapak Ibu yang lainnya sehat semua ya. Ya alhamdulillah ya. Malam ini kita sedikit membahas kemarin Pak Festion di channelnya Bapak terkait dengan kejadiannya Pak Misdi Yanto ya Pak Misdi. Beliau punya pengalaman Pak, dulu waktu masih muda itu apa ya istilahnya dalam tanda petik ngilmu gitu, jadi tidak tahu untuk apa waktu itu, untuk mungkin gaya-gayaan atau apa apa punya kekuatan gitu ya. Jadi ini pengen tahu Pak, ini Pak Misdi kita kupas malam ini gitu. Nah sebentar Pak Misdi, kira-kira bisa cerita singkat dulu waktu masih muda katanya ngilmunya itu seperti apa gitu Pak? Ilmunya tenaga dalam ya. Jadi ada silatnya. Setelah silat, latihan silat mungkin berbulan-bulan, mungkin setahun lebih. Setelah baru diisi ilmu. Diisi itu disampaikan memang tiap latihan dipraktek. Memang ada kenyataannya sih. Misalnya mau dibacok, mau ditendang, mau di ini nggak kena. Berarti apa supaya kuat ya, tahan. Iya. Tahan terhadap sesuatu. Ya. Jaga-jaga kalau ada musuh, ada apa tuh, itu aja. Sebenarnya bukan buat gaya-gaya saya, karena teman-teman sepantaran saya dulu juga semua ikut, jadi saya juga ikut. Nah, dalam pikiran saya yang saya ikutin kan karena berbasis agama ya, bukan yang sembarangan gitu. Jadi karena saya juga ya beragama, saya ikut yang dalam hati ilmu putih lah. Motivasinya waktu itu tujuannya ya untuk supaya punya kekuatan gitu ya Pak Mis. Betul, iya, juga jaga diri aja sebenarnya. Nah, setelah saya jalani lulus di situ, itu ada masalahnya ya mungkin ya tiap hari apa ya, pikiran nggak tenang, suka marah, terus sering apa ya, kalau tidur tuh nggak tenang, malam kadang-kadang digangguin, macam-macam gangguannya tuh. Macam-macam ya. Nah ya. Titik-titik ada yang dicekik, ada yang segala macam ada tiap malam. Kalau menurut Pak Festionnya jadi gimana Pak Fes ini? Apa pengalamannya Pak Mis ini di masa yang lalu Pak? Iya Bu Ari, jadi apa yang dilakukan Pak Misdi itu sih bagi saya hal-hal yang biasa-biasa. Itu juga biar bapak-bapak dan ibu bisa ini ya mengikuti juga penyelesaian ini. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Jadi itu hal yang biasa, itu sudah budaya. Saya zaman waktu kecil-kecil juga begitu dulu gitu kan. Dulu itu kan. Ya wajar-wajar lah, apalagi jiwa muda Pak Misdi ya. Keping sakti, keping ini ya, biasa. Nah, cuman dalam perjalanannya setelah saya itu ngerti, Bu, Pak Misdi tahu ya ternyata yang seperti itu dampaknya kurang bagus. Jadi kalau Pak Misdi rencananya maunya keping kuat, keping sakti, tadi Pak Misdi sudah sampaikan, dibacok pun mungkin tidak mempan, ditendang pun luput-luput gitu kan. Iya. Jadi kalau saya boleh membuat perumpamaan ini Pak Misdi, itu ya ini pendapat saya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Itu sebenarnya ada kekuatan yang melindungi Pak Misdi. Melindungi Pak Misdi. Ya, seperti mungkin ini Pak Misdi begini ya, dibacok pun tidak mempan, itu bukan ini, ada kekuatan. Kalau bahasa saya itu ada jin yang ikut Pak Misdi, yang membentengi, plok itu dibentengi. Yang nendang itu kan kakinya yang nendang dipinggirin, ini kan jin-jin ini. Tidak ada yang salah Pak Misdi. Kenapa? Ya, Pak Misdi juga tidak tahu. Saya dulu juga begitu kecil-kecil dulu gitu kan. Nah, jadi begini. Boleh saja sih untuk latihan untuk olahraga biar sehat ya.
untuk sehat itu tidak masalah Bu. Cuman yang jadi masalah kan akhirnya yang kayak Pak Misdi ini akhirnya mengganggu. Jadi kekuatan-kekuatan ini ya kan, jin-jin ini akhirnya minta upah ke Pak Misdi, gangguin gitu kan. Sebetulnya yang tidak minta upah itu kan hanya Allah, ya kan. Dan yang lain-lain itu pasti minta upah, minta ganti. Jadi Pak Misdi diganggu pada saat tidur. Jadi intinya kalau kita selamat itu sebenarnya tidak seperti itu sih Pak Misdi. Nah, kita ini manusia sih tidak punya kekuatan apa-apa, karena tidak ada daya dan kekuatan ya, kecuali hanya Allah saja kan gitu kan. Jadi itu hal yang wajar sebetulnya, budaya Bu. Cuman akhirnya mengganggu. Sebetulnya tidak ada masalah tak mengganggu. Tapi kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu, gitu kan, yang saya tahu ini Pak Misdi dan ibu-ibu dan bapak ya, yang saya tahu karena saya sering bantu itu kasus tertentu itu sampai ada mau azal pun itu susah. Ya. Kenapa susah? Kekuatan ini yang mengganggu gitu loh. Yang memang susah dijelaskan dan tidak bisa dilihat, tapi ya itu mungkin ini sepanjang yang saya tahu dan sesuai dengan pengalaman saya seperti itu. Nah mungkin kalau punya pendapat yang lain mungkin beda-beda dan punya alasan masing-masing kan gitu. Dan sebetulnya kita ini tidak usahlah jadi orang sakti ya. Pak Misdi maunya sakti ya, biar kuat tuh. Sudahlah Pak Misdi kalau sudah begitu, saya yakin ini jujur aja. Pak Misdi mau jalan malam, mau situ ada rampok, ayo saya kuat kok. Kalau gitu, kalau perlu kita tanding kan begitu kan? Dulu ya. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah biasa-biasa saja. Tidak perlu jadi orang sakti, yang paling penting kita jadi orang selamat. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Gitu kan? Nah, terus gimana Pak kalau ada apa-apa, kalau ada bahaya? Bagaimana saya melindungi diri? Nah, itu. Ya mohonlah perlindungan pada Allah, ya kan? Mohon perlindungan pada Allah. Sebagai contoh, Pak Misdi atau Bapak Ibu ya mau ke barat sana kan, itu harus ke sana. Ya, ternyata di tengah jalan ini ada rampok. Kalau Pak Misdi waktu masih punya kekuatan itu kan, wah aku masih punya kekuatan lah, rampok. Jangankan 2, 10 pun aku. Pada saat Pak Misdi punya pikiran begitu, Pak Misdi jalani ke sana, ternyata di rampok itu Pak Misdi bertempur dengan dia, mereka itu, dan Pak Misdi mati konyol kan, mati konyol. Dan karena tadinya ada kesombongan, wah apa sih itu kan, sudah di luar jalur itu, sudah apa? Kesombongan Pak Misdi itulah yang mencelakakan Pak Misdi. Tapi kalau Pak Misdi tidak punya kekuatan apa-apa, harus jalan ke sana. Lah situ jalan ini ada rampok, mau mengganggu saya. Cari jalan lain. Jalan lain, wah masih ada juga bukan rampok, lebih banyak lagi. Cari jalan lain lagi. Kalau sudah katek mentok, padahal Pak Misdi harus jalan ke sana. Sampaikan pada Allah, mohon pada Allah, ya Allah, saya harus ke sana. Ternyata jalan yang biasanya saya lalui itu ada penghalang. Apa penghalangnya? Ada rampok-rampok itu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, ya Allah, saya takut lewat situ. Saya cari jalan lain, ya Allah. Ternyata ada jalan lain, sama saja ada ancaman yang sekiranya bisa mengganggu saya. Jalan lain lagi juga begitu, ya. Padahal saya harus ke sana, ya Allah. Saya yakin, ya Allah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan, hanya Engkau, ya Allah. Saya harus lewat jalan ini, ya Allah. Lindungi, ya Allah. Bismillah. Kalau memang waktunya Pak Misdi mati di situ, insya Allah mati syahid di jalan Allah. Kalau memang belum waktu, mereka Pak Misdi lewat situ, insya Allah mereka tidak tahu kalau Pak Misdi lewat, gitu kan. Jadi saktinya Pak Misdi itu karena Allah, ya kan? Dan tidak ada efek apa-apa. Tapi kalau tadinya saktinya Pak Misdi yang pertama itu ada kekuatan.
Jadi yang bapak-bapak, ibu ya, karena sudah jadi orang-orang saya, ya kita berusaha bagaimana jadi orang yang selamat saja. Selamatnya di dunia dan akhirat. Enggak apa-apa kita disangka, oh kamu enggak sakti, kamu takutnya enggak masalah, gitu kan? Apa susahnya sih? Apa ruginya sih? Gitu kan? Jadi itu Bu Ari. Terus yang lakukan Pak Misdi di masa lalu, terus mungkin ada orang-orang lain juga sama, itu apa juga selalu berurusan dengan jin tadi Pak. Terus apakah ini termasuk syirik gitu? Jadi begini, saya tidak bisa ngomong begitu ya, karena saya juga nggak tahu. Tapi untuk orang-orang yang datang ke saya mati itu seperti itu. Kalau yang lain saya nggak tahu kan. Memang ada orang-orang tertentu karena rahmat dari Allah, ada karomah dari Allah, bisa saja begitu, gitu kan? Karena bagi bapak ibu yang di sini itu susah membedakan ini jinkah atau bukan, ya kan? Susah membedakan. Tapi karena yang dibaca sarananya itu adalah ayat-ayat yang sudah biasa, apalagi diambilkan dari Al-Quran dan lain-lain, itu bagus itu kan. Tapi kalau hati kita tidak bersih, ya, yang kita baca itu bagus memang, tapi nanti yang datang tidak benar. Siapa yang tahu itu benar atau tidak? Tidak ada yang tahu. Ya, betul. Makanya untuk begitu, untuk dapat yang baik-baik, bersihkan dulu ini. Bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu, nanti apapun yang dibaca, insya Allah nanti akan baik. Itu mungkin sekilasnya gitu. Tidak ada yang salah Pak Misti. Putih, ya putih. Tapi mungkin waktu itu, maaf Pak Misti, barangkali Pak Misti hatinya sudah bersih, ada kesombongan. Oh, aku belajar ini ya, mau masih muda. Kesombongan itulah yang datang akhirnya hitam. Hitam, kenapa? Itu berapa orang aja, cuma 2. Itu biasa latihan 10 orang itu dikinikan aja sudah hilang semua kan. Cuma 2 ayo kalau maju gitu ya. Sombong yang muncul. Saudaranya sombong ini, maaf, itu iblis. Itu saudaranya ya. Bukan Pak Suti saudara itu, tidak. Bukan begitu, gitu kan. Tapi dipahami, bukan bacaannya yang salah, tidak. Bacaannya baik, bersih dan putih. Karena itu juga tujuannya mau ke Allah, kan. Tapi karena diri kita yang kurang baik, akhirnya yang datang ini yang tidak baik. Itu kira-kira ya. Bukan gurunya Pak Muti yang salah, tidak. Atau orang yang kasih itu yang salah, tidak. Tapi kita harus membenahi diri dulu. Gitu ya. Biar bisa paham dulu. Oh iya. Tadi Pak Yudi juga menyampaikan ada efek karena ada dampak gitu. Ya, seperti Pak Mis bisa cerita singkat efeknya apa waktu itu yang dirasakan, mungkin teringat Pak Mis. Ya, waktu punya ilmu itu kan mungkin ya karena mungkin dampaknya setelah sekian sering marah ya. Ada masalah sedikit gitu, kadang-kadang pengen marah. Terus ya itu kalau ini sering digangguin itu terus masalahnya. Jadi nggak tenang sebenarnya, punya ilmu itu nggak tenang. Mesti seperti itu. Gimana Pak Yudi? Jadi saya ingat betul itu, cuma tahunnya lupa, tapi lama lah sudah. Wah itu Pak Misti datang ke saya. Datang saya, ya memang sudah ke beberapa sekian kalinya lah datang. Itu kalau nggak salah ngobatin ini ya, minta bantu istri ya. Tapi saya lihat pada waktu kesempatan lain Pak Misti. Nah, coba, wah ini kan itu ya, maaf Pak Misti. Banyak itu. Banyak pengawal Pak Misti. Pengawal yang bikin Pak Misti sakti. Itu ada jin yang berbentuk ular, ada jin yang berbentuk besar gitu. Dan sebetulnya kalau bisa saya bikin perumpamaan, kenapa Pak Misti ini sakti, tidak mempan dengan senjata tajam? Karena ini Pak Misti diingkari lah dengan ular ini kan, dibacok belum, enggak apa-apa, aman gitu kan. Gitu. Tapi efeknya apa? Nggak upah dia, ganggu lah Pak Misti. Ayo jujur aja kan, pasti Pak Misti tidak akan tidur tenang, ya kan? Emosinya tinggi terus, ya kan?
nggak nyaman, diganggu terus, nah seperti itu. Betul. Ya pada waktu itu kami coba bersihkan. Ya, cuman saya punya etika Bu, karena Pak Misti waktu itu kan niatnya bukan untuk itu, masih untuk mengobatkan istrinya. Karena apapun kan, jadi ada semacam aturan tidak tertulis di dalam dunia gaib itu. Walaupun saya tahu Pak Misti begitu kan, saya nggak bisa serta merta membersihkan Pak Misti kalau tidak ada permintaan dari Pak Misti. Ibaratnya saya itu pengacara, saya belum punya mandat dari Pak Misti, sehingga kalaupun kekuatan itu mau saya suruh pergi, dia akan ngomong, kamu itu memang siapa, gitu kan? Memang siapa kamu itu? Nah suatu saat akhirnya Pak Misti sudah sering sini, akhirnya Pak Misti paham kan itu, akhirnya minta bantu. Nah, itu akhirnya bisa itu. Nah, saya sudah dapat surat kuasa ini, sudah ada transaksi antara saya dan Pak Misti, sudah ada ijab kabul. Kalau tidak begitu susah. Kenapa? Pak Misti sudah mengundang kekuatan-kekuatan itu, ya kan? Mengundang kekuatan-kekuatan itu, istilahnya bahasa halusnya, tapi kontrak Pak Misti. Iya. Tapi kontraknya masih kontrak kecil, gitu kan? Kecil. Jadi mereka protes. Saya ini sudah ngikut ke Pak Misti, saya sudah dikontrak. Saya itu bukan kemauan saya ikut, tapi Pak Misti yang kepingin diikutin. Gitu. Jadi saya tidak punya kekuatan. Itu etika dalam dunia gaib, gitu kan? Jadi tidak serta-merta. Kita pun tahu orang jalan-jalan kemana-mana punya kekuatan macam-macam, kita tidak bisa apa-apa. Harus ada transaksi, harus ada ijab kabulnya. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Misti sadar kan? Itu sadar dan minta. Tidak mudah itu. Pelan-pelan gitu. Jadi kalau ibu bapak tahu pada saat Pak Misti itu dibuat itu, ini cuman tidak bisa divideokan karena sudah selesai kan sudah bersih. Sudah. Kapan-kapan aja Pak Misti ya ada gerak gitu. Gitu Bu. Gitu. Jadi tidak serta-merta ya saya bisa bantu waktu itu, karena saya tahu saya bisa bantu waktu itu hanya sebatas kulit-kulitnya saja, tidak sampai mendalam, karena ada batasan-batasan etika yang tidak boleh dilanggar, gitu Bu. Yang pasti kalau tekan kontrak dengan goib tadi Pak yang disampaikan Bapak, pasti ada ada istilahnya efeknya tadi ya Pak ya, kayak semacam tumbal gitu. Begini Bu Ari, saya ngomong ke orang-orang saya ya, sebaik-baik tempat berlindung dan bermohon itu hanya Allah. Allah itu tidak punya apapun, gitu kan? Ingat ya, sebaik-baik berlindung dan bermohon hanya pada Allah, tidak pada siapapun, ya kan? Ya. Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya itu, bagaimana kurang dekat mereka? Apa mereka tidak sesat? Mereka tidak sakti kok. Bagaimana Umar bin Khattab yang ditakuti oleh para musuhnya, bagaimana beliau meninggalnya? Kalau Pak Misti mungkin tidak apa-apa dibaca, mendal kan? Tapi para sahabat-sahabat beliau, ya kan, kurang dekat bagaimana dengan Allah, itu kan? Bagaimana meninggalnya? Utsman bin Affan, bagaimana meninggalnya? Ali pun yang betul ditakuti kan, bagaimana meninggalnya? Pak Mis ini maaf Pak Mis, begini aja kok mau sakti. Maaf ya Mis ya, sudah nggak usah sakti Pak Mis, bapak-bapak lain nggak usah sakti, ibu juga gitu. Yang paling penting itu bagaimana kita itu mohon pada Allah, Allah mengabulkan. Itulah. Kalau kita kepingin tidak punya musuh, ya kita jangan cari musuh. Kalau kita kepingin takuti orang, ya kita takut dulu sama orang. Kita kepingin dihormati orang, ya hormati orang dulu, gitu kan? Jadi kita biasa-biasa dalam itu, baik-baiklah sama orang. Kalau kita sudah berusaha baik-baik sama orang, baik dengan segala apapun, masih seperti itu, kita serahkan sama Allah. Ya Allah, lindungi saya. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Di situ intinya Bu. Karena saya di sini itu banyak hal-hal. Mungkin Pak Ari dulu pernah ya. Ada orang yang apa itu? Salah satu
aparat keamanan. Iya. Mbak Ari mau diikuti macan sampai mau lari Mbak Ari. Itu bahayanya Mbak Ari ya. Itu nanti akan menggerogoti dirinya, dia akan sakit-sakitan orang ini. Karena apa? Dimakan sendiri oleh kekuatan-kekuatan itu. Mereka tidak gratis Mbak Ari, tidak gratis. Mereka minta upah. Kayak Pak Mis kan, nanti tidak gratis. Efeknya apa? Diganggu terus itu. Untung masih diganggu terus gitu. Kalau tidak sampai terus kapanpun Pak Mis akan sakit-sakitan dan emosi tidak akan stabil, tidak akan tenang. Kalau sampai begitu tidak akan bisa tenang gitu, bagaimana Bapak bisa sholat dengan khusyuk, gitu kan? Tidak akan bisa, gitu kan? Jadi ya biasa-biasa saja. Cari ya kita itu jadi penakut aja, kita nggak jadi berani jadi penakut. Dan ya kita yang paling penting itu ya kita dekat sama Allah, ya kan. Nah, kalau kita butuh mohon pada Allah, insya Allah Allah melindungi. Itu sih biar dapat gambaran aja ya. Mungkin silakan kalau mungkin ada yang lain mungkin masih belum belum paham dan jadi beban pikiran, silakan. Bapak-bapak lain juga boleh tanya, silakan. Saran Bapak apa nih untuk kami semua agar tidak terhindar dari kejadian seperti yang dialami Pak Mis itu, apalagi sampai nanti berurusan dengan jin ini Pak. Mohon nasihatnya Pak. Jadi jin ini tidak kita undang, mereka pun juga kepingin ngikut ke kita. Apalagi diundang. Apalagi undang Pak Mis, bukan bacaannya ya, tapi karena dalam dirinya itu masih belum bersih, akhirnya bacaan yang baik itu akhirnya mengundang hal-hal yang sifatnya jelek. Intinya begini, sebagai gambaran saja, ibaratnya kita magnet. Magnet ini akan menarik besi-besi apapun, besi bagus, besi karatan, setengah karatan, ketarik semua. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri kita jadi besi, kita yang tarik itu adalah besi-besi yang baik-baik saja, jangan karatan. Seperti itu kira-kira. Nah, tidak ada yang salah. Mungkin masyarakat kita banyak seperti itu. Kenapa? Karena masih belum tahu bahwa ada efek-efek yang memang akan mengganggu dalam kesehatan kita, nanti akan mengganggu juga pada saat kita beribadah. Seperti itu. Dan akan ada gangguan. Contoh yang paling konkret dialami Pak Mis, bagaimana gangguan-gangguannya itu, gitu kan? Nggak nyaman, itu kan? Saya yakin waktu itu tiap hari Pak Mis diganggu kan? Nggak nyaman, gitu Pak. Jadi saran saya sudahlah ibadah yang baik, ya kan? Yang baik, baik kita sesama keluarga kita, anak kita, tetangga kita, sama siapa saja. Selamat kita kok, selamat. Tapi kalau kita tidak baik sesama tetangga kita, ya, kita pergi, ada orang masuk, tidak mau tahu, biarin, gitu kan. Tapi kalau baik kita sama tetangga, misalkan kita pergi, ya kan, walaupun kita tidak nitip ke tetangga, ya kan, kalau ada orang mau masuk ke rumah pasti loh, itu kayaknya saya tidak pernah tahu orang ini kan, tapi kenapa masuk ke rumah Bu Ari Pak Ari kan, pasti akan dibantu. Tapi kalau ya kita tidak baik sama tetangga, orang tidak kenal masuk, biarin, rasain, itulah kira-kira. Makanya bagaimana biar kita selamat dari kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, gitu kan. Jadi yang tadi itu Pak Misalko itu budaya, saya juga begitu kecil-kecil kok, tapi setelah tahu setelah besar, oh ternyata ada ini. Dan mungkin setelah tahu juga Pak Mis ini, Bapak Ibu Pak Ari juga, banyak orang berupa sini pun kadang-kadang banyak diikuti jin-jin juga kan, gitu kan. Itu yang bikin sakit. Jadi ini salah satu kontrak kecil sebenarnya. Banyak kontrak lain, kontrak besar, setengah besar, banyak tuh. Jadi kontrak besarnya itu seperti apa Pak? Bapak mungkin pasien Bapak mungkin sekilas saja, nanti akan saya jelaskan. Ya, kontrak-kontrak besar itu yang besar, yang betul-betul dimurkai Allah dan betul-betul itu nyimpang ya. Dan dilaknat oleh Allah, itu ya salah satunya pesugihan.
sekian gitu kan. Itu pengaruh besar. Tentu ibu bapak akan tanya, apa iya masih ada di zaman sekarang ada begitu? Masih banyak gitu kan. Masih banyak ya, kayak sinetron lah ya, film itu ada. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya duduk di sini itu sudah puluhan tahun Ibu. Jadi saya tahu betul orang-orang yang tidak mau hidup susah, ya kan? Tapi tidak mau juga berjuang, ya kan? Untuk mendapatkan sesuatu itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Gitu kan. Dari situlah nanti Allah akan menilai bagaimana pengorbanan dan perjuangan kita sehingga Allah meridhoi kan begitu. Itu gambaran. Kapan-kapan nanti saya jelaskan, itu panjang. Itu kotak besar, nanti kotak setengah gitu kan. Ya, ke Pak Mis ini karena tahu itu sebenarnya bukan kontrak, tapi akhirnya secara gaib terjadi transaksi dari kontrak itu Pak Mis. Iya. Dari Pak Besar itu efeknya apa Pak yang sepengetahuan Bapak, pasiennya Bapak waktu itu? Banyak. Maksudnya sampai kayak Pak Mis tadi mungkin tidur. Oh enggak, itu diganggu, tidak begitu lagi levelnya, sudah nyawa. Ada nyawa anaknya, saudaranya dan lain-lain. Tapi memang susah dijelaskan, dan itu di zaman sekarang susah juga dijelaskan, nanti nggak baik untuk disampaikan. Kenapa? Nanti malah jadi suudon dan lain-lain. Jadi mungkin akan saya terangkan dalam forum-forum yang lebih terbatas lah. Kan nggak enak kalau ini kan nanti kan kenapa? Di zaman milenial, zaman anak-anak milenial ini susah, nggak masuk di logika. Tapi fakta memang ada, gitu. Itu mungkin ada lagi, silakan biar dapat gambaran yang lebih jelas. Pak Mis, sekarang gimana kondisinya Pak Mis? Sudah ndak ini lagi ya, ndak apa? Ada tenang, nggak ada gangguan. didatangi Iya. makhluk-makhluk baik lagi ya Pak? Iya, emang prosesnya dulu lama, mungkin sampai bertahun-tahun selama saya ngikuti di sini tuh, tiap didoain pasti badannya gerak semua, getar. Terus sholat malam itu juga gitu, gerak sendiri. Kadang yang kaki, yang tangan tuh gerak sendiri, nggak terkendalikan. Saya juga sadar sebenarnya, tapi dalam hati kenapa nih ya kok getar terus gerak. Nah puncaknya saya waktu sholat malam itu sampai keluar keringat semua kayak orang pingsan. Nah itu baru sadar di situ ada genderuwo, terus ada anak kecil-kecil, terus ada ular. Ada ular tadi. Iya, nah di situ terus saya sadar, sampai saya rekam juga itu ininya. Saya bingung ini apa ya, barang apa nih? Karena saya ngikut Pak Yudi, saya beranikan, saya nggak takut, saya intinya kayak gitu. Tapi lama-lama juga hilang. Lambat laun, biasanya sholat itu gerak sendiri, lama-lama hilang. Sekarang ini sudah selama ini nggak ada gerak sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi tambahan ini Bu Ari, Pak Mis dan Ibu, Bapak yang lainnya. Pada saat itu Pak Mis tahu hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Maaf ini Pak Mis, karena di dalam diri Pak Mis ada jin-jin yang ikut itu, sehingga mata jin itulah yang bisa menunjukkan, oh ini ada ini gitu. Yang melihat tadi Pak. Ya. Setelah jin-jinnya itu dihilangkan semuanya, Pak Mis tidak akan bisa lagi melihat seperti itu. Jadi kalau ada yang punya pendapat bahwa orang tidak akan bisa melihat alam gaib kecuali dalam dunia dari jin, tidak salah, benar. Gitu kan? Sehingga pada saat Pak Mis masih banyak diikutin jin itu, Pak Mis tahu ada ini, tahu. Tapi setelah dihilangkan lagi, tidak tahu. Namun kita berusaha bagaimana Bapak Ibu sini kan kita bersihkan nanti insya Allah, karena keridhaan Allah bisa lihat, insya Allah ya, karena keridhaan Allah bukan karena jin. Bisakah itu? Tidak ada yang mungkin bagi Allah kalau Allah berkehendak. Gitu kan? Segala sesuatunya itu tidak ada yang bisa lakukan kecuali karena kehendak Allah. Itu dipahami ya. Itu Pak Mis, gitu kan. Ada lagi, silakan. Ya wajar Pak ya, manusia kan pengennya kalau
hidup ini sehat-sehat, kemudian selamat, ya kalau mati masuk surga kan gitu Pak. Gini ya kan, ya kita gini kan, kita hidup ini di dunia itu enak, sehat, Iya. cukup, apapun yang kita mau itu keturutan. Iya. Matinya nanti, ya kan, Masuk. dengan cara yang baik di akhirat masuk surga, itu aja. Nggak usah susah-susah. Gitu. Bagus ya. Jadi ini dibuat enak aja. Dibuat enak hidup itu dan banyak bersyukur pada Allah. Banyak bersyukur. Kenapa? Kalau kita tidak bisa bersyukur pada Allah, kita tidak akan pernah dapat ketenangan. Gitu kan. Ketenangan, jadi kuncinya bersyukur dan bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah. Ini pasti baru ini ya, Bapak Ibu. Ini hanya pengetahuan dasar ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan hal-hal yang lebih dalam sehingga Bapak Ibu bisa tahu lah apa-apa yang perlu didalami. Jadi kita di sini ini adalah pendalaman tauhid sebetulnya ya, pendalaman tauhid, sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan karena menggugurkan kewajiban, ya kan? Tapi memang itu ada kenikmatan kita melaksanakan kegiatan kita itu, tentunya kegiatan yang baik yang sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan di dalam agama kita, kan seperti itu. Silakan kalau ada lagi, biar tidak jadi bahan pertanyaan dan bisa tidurnya, silakan. Apa ada lagi Bu Ari? Cukup Pak, ini tadi sudah banyak Oke. ya kuncinya ya. Kita memohon ya hanya kepada Allah semata. Terus, Oke. jangan lupa kita selalu mempunyai hati yang baik gitu. Oke. Agar supaya hidup kita juga selamat di dunia dan juga di akhirat. Oke, Bapak. jadi Ini perbincangan yang menarik sekali dan belajar tauhid. Oke, jadi inilah sebelum saya tutup saya jelaskan lagi bahwa kita hidup ini sebagai manusia tentu ada kalanya susah dan senang. Karena di balik itu ada rahasia-rahasia Allah, gitu kan. Nah, tempat bermohon, tempat berlindung hanya Allah saja, bukan kepada yang lain. Kenapa? Kalau yang lain-lain itu ada pamrih, ada upahnya nanti. Kalau Allah tidak ada upahnya, tidak ada upahnya. Dan insya Allah kalau kita bermohon dan berlindung hanya pada Allah, insya Allah kita masih tetap di jalan sesuai dengan ajaran agama kita. Tentu untuk sampai ke sana banyak belajarlah, banyak belajar kepada ustadz, kiai, ke ulama-ulama, gitu kan. Perlu banyak diskusi dan pendapat di sana sehingga kita tidak tersesat, kan seperti itu. Itu mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi dalam diskusi dengan topik yang lain ya mungkin, atau mungkin bisa diluruskan ini yang sifatnya lebih mendalam. Mungkin begitu. Saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.